Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dimensi 3 kita, yaitu jarak titik ke garis. Jadi bagi kalian yang belum menonton untuk video yang bagian pertama, yaitu jarak antar titik, silahkan nonton dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal sebuah limas beraturan T ABCD dengan ABCD adalah persegi yang memiliki panjang AB-nya 4, TA-nya 6 dan yang ditanyakan adalah jarak C ke garis AT seperti itu. Oke, di sini gambarnya seperti ini. Jadi ada limas dengan T di sini, lalu ada titiknya atau alasnya berupa persegi ya. A, B, C, D. Oke, dengan AB-nya di sini adalah 4, lalu TA-nya adalah 6. Lalu yang ditanyakan adalah jarak C ke garis AT. Oke, C di sini ke garis AT. Ya, AT-nya ada di sini. Ini adalah garis AT. Oke, untuk mencari jarak titik ke garis, yang pertama kalian lakukan adalah kamu hubungkan titik itu ke setiap titik penyusun garisnya, ya, ke titik setiap penyusun garisnya. Kamu bentuk segitiga dari titik ini sama garis. Di sini kan garis TA tuh, berarti kita hubungkan antara C ke T, lalu C ke A, ya. Jadi terbentuk segitiga C, A, T, seperti itu. Jadi langkah pertama kamu hubungkan dulu titik itu ke garis hingga membentuk suatu segitiga. Nah, setelah itu dari segitiga itu kita gambar dulu, kita gambar terpisah aja dulu. Nah, karena di sini A sama C ini merupakan alas ya, alas dari limas. Oleh karena itu tentu panjang TA itu sama aja dengan panjang TC. Ya, panjang TA itu sama dengan panjang TC yaitu 6. Nah, di sini A, di sini C. Oke, kalau kalian perhatikan di sini AC itu merupakan diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. Di sini karena alasnya persegi, berarti 4, oke di sini 4, maka AC itu adalah diagonal bidang, ya. Diagonal bidang, maka diagonal bidang dari suatu persegi adalah sisi akar 2. Berarti 4 akar 2 ya, karena di sini 4 dikalikan akar 2. Maka di sini AC-nya adalah 4 akar 2. Nah, setelah itu kamu hubungkan, karena kita mencari jarak C ke TA, maka kamu bikin garis, kamu buat garis sehingga terbentuk suatu garis lurus dari C ke TA. Ya, kamu bikin garis proyeksi dari C ke TA. Oke, kamu bikin titik proyeksi C aksen sehingga mengakibatkan bahwa C aksen ini tegak lurus dengan TA. Ya, kamu bikin titik proyeksi di garis itu. Atau di sini jangan C aksen, aku buat huruf aja. Misalkan di sini huruf E. Ya, misalkan huruf E. Berarti di sini jarak C ke TA itu sama dengan CE. Ya, ruas garis CE di mana CE itu adalah tegak lurus TA. Ya, jadi kalau misalkan mencari jarak itu wajib tegak lurus. Wajib tegak lurus ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa CE itu adalah tinggi segitiga ACT. Ya, tinggi segitiga ACT. CE adalah tinggi. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, di limas ini, nah di limas ini
ada TO. Ya, di sini ada TO, di mana TO itu juga merupakan garis tinggi dari segitiga TAC. Ya, garis tinggi segitiga TAC. Jadi kita bisa membuat satu garis lagi di sini. Nah, TO. Oke, di sini ada titik O, di mana TO juga merupakan garis tinggi segitiga TAC. Ya. TO juga merupakan tinggi. Nah, di sini ada suatu segitiga dengan tinggi yang berbeda, ya. Ada dua tinggi yang berbeda, di mana tentu pasangan tinggi juga alasnya berbeda, ya. Jadi di sini kalau misalkan tingginya itu TO, maka alasnya si AC, ya. Kalau misalkan kita pakai tingginya CE, berarti alasnya si TA, ya. Karena di situ adalah segitiga yang sama, otomatis luas segitiga dengan alas AC, ya, dengan alas AC itu akan sama dengan luas segitiga dengan alas AT, ya, dengan alas AT. Nah, luas segitiga dengan alas AC itu merupakan setengah dikali alas kali tinggi. Berarti dikali AC dikali tingginya, yaitu TO. Nah, seperti ini. Sama dengan luas segitiga dengan alas AT, berarti setengah dikali AT, ya, setengah kali alas. Nah, untuk AT sendiri tinggi yang kita pakai adalah CE, ya, CE. Jadi kita punya perbandingan bahwa setengah AC kali TO sama dengan setengah AT kali CE. Nah, di sini TO merupakan tinggi limas, ya, tinggi limas, di mana TO kita bisa cari berapa nilainya. Oke, untuk mencari TO kita bisa memakai segitiga, misalkan TOC, ya, misalkan segitiga TOC. TOC dengan sisi siku-sikunya itu ada di O, ya, jelas ada di O di sini. Ini T, ini O, ini C. Siku-sikunya di O. Di mana TC itu merupakan ini. Tadi itu 6 kan? TC-nya 6. Lalu OC. Nah, kalau perhatikan OC itu merupakan setengah kali diagonal bidang, ya. OC merupakan setengah dari diagonal bidang. Berarti OC itu merupakan setengah dari 4/2, ya, atau 2/2. Oke, berarti OC-nya di sini 2/2. Tentu dalam mencari TO kita bisa pakai Pythagoras, ya. Berarti untuk mencari TO di sini, oke. Untuk mencari TO itu sama dengan akar dari, nah, karena TO adalah sisi tegak, ya, berarti miring dikurangi sisi samping. Berarti 6 kuadrat dikurangi 2/2 kuadrat, ya, atau akar 36 minus 2/2 berarti 4. 4 kali akar 2 dikuadratkan berarti 4 kali 2 sama dengan 8, ya. Akar 36 dikurangi 8 ini sama dengan 28, ya, 28 atau sama dengan 4 kali 7. 4 kali 7 berarti 2/7, ya. Nah, berarti di sini ketemu TO-nya adalah 2/7, ya. Nah, TO digunakan untuk apa? Ya, untuk ini, luas segitiga. Jadi di sini ada setengah kan, bisa dicoret. AC-nya sendiri adalah 4/2, ya, diagonal bidang 4/2. TO yang sudah kita cari yaitu 2/7 sama dengan AT. AT-nya di sini 6 kan? AT-nya 6. Nah, CE yang akan kita cari, ya. CE adalah jarak C ke AT. CE. Nah, di sini kita bisa bagi.
Oke. Oke. 6 sama 2 bisa ya? 1 di sini ya 3. Ya. Maka CE sama dengan 4/3 akar 14. Ya. 4/3 akar 14. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Ya, jadi tips pertama adalah kamu bikin segitiga dulu yang terdiri dari titik itu dan garis yang ditanyakan, ya, dihubungkan menjadi satu segitiga utuh. Lalu dari situ kamu identifikasi, ya, kamu identifikasi di situ ada tinggi apa tidak, di situ ada tinggi segitiga enggak. Lalu kamu bikin garis yang tegak lurus garis yang ditanyakan. Ya, di sini karena TA berarti kamu bikin garis antara C ke TA yang sekiranya garis itu akan tegak lurus garis TA. Ya, dari sini CE. Nah, ternyata CE dan TO itu merupakan dua tinggi segitiga yang sama dengan alas yang berbeda. Ya, berarti kita bisa memakai ini kesamaan luas segitiga. Seperti itu. Ya, semoga paham. Soal selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk akar 3. Oke, aku punya kubus ABCD EFGH. Ya, dengan panjang rusuknya adalah akar 3. Oke, jadi masing-masing di sini akar 3, dan akar 3. Karena kubus ya, sisinya sama semua. Lalu ada titik T, di mana T itu pada AD. AD, berarti di sini letaknya, ya, daerah sini, dengan panjang AT sama dengan 1. Oke, jadi sekitaran sini ya. Karena akar 3 itu 1, sekian, jadi agak dekat sama D untuk T-nya. Lalu yang ditanyakan adalah jarak A pada BT. Oke, jarak A ke BT. Kita bikin garis dulu. Oke, A ke BT. Berarti BT-nya sendiri seperti ini. Nah, sama halnya kayak yang tadi, kamu bikin segitiga yang menghubungkan ketiganya ya. Ketiga titiknya. Jadi A, D, B. Ya, kita punya segitiga ADB. Nah, karena A-nya itu siku-siku, maka kita bisa bikinkan seperti ini. Di sini A, di sini D, di sini B. Dengan siku-siku di A. Oke, di sini T ya. T, ini T. ATB, segitiga ATB. Lalu di sininya akar 3 kan, AB-nya akar 3, AT-nya di sini udah ada keterangan dia 1. Nah, untuk mencari TB-nya sendiri bisa pakai Pitagoras kan ya. TB-nya sendiri berarti akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Ya kan? Akar 3 dikuadratkan berarti akarnya hilang, 3 tambah 1 sama aja dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya, jadi TB itu 2 nilainya. Lalu yang ditanyakan adalah jarak A pada BT. Jarak A pada BT. Jadi sama, kamu bikin garis dari titik A ke BT yang sekiranya bakal tegak lurus. Nah, seperti ini. Yang akan tegak lurus garis BT. Ya, tegak lurus garis BT. Lalu untuk mencari oke, misalkan aku di sini pakai ABCD EFGH I. Oke, AI ya. Berarti jarak A ke BT itu adalah AI. Oke, ini sama aja ya. Sama aja kayak hal tadi. Di sini AT, ada AT dan AB, di mana AT itu merupakan tinggi segitiga siku-siku ya, dengan alasnya AB. Sedangkan AI itu juga merupakan tinggi segitiga ya, dengan alas si BT. Maka kita bisa menggunakan
hubungan luas tadi tuh, luas segitiga dengan alas AB, ya kan? Itu akan sama aja dengan luas segitiga dengan alas TB. Karena mereka adalah segitiga yang sama. Cuma beda alas gitu yang kita sorot. Nah, luas segitiga dengan dengan alas AB berarti setengah dikali AB. Nah, karena alasnya AB berarti tinggi yang kita pakai adalah AT, ya, AT. Luas segitiga yang alasnya TB berarti setengah dikalikan TB, ya, tingginya adalah AI. Nah, seperti itu, AI. Oke, di sini setengahnya udah pasti hilang ya. Jadi kalau misalkan udah kebiasaan mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini, tidak perlu pakai setengah lagi, langsung aja perkalian alas dan tinggi sama dengan perkalian alas dan tinggi yang lain. Ya, jadi tinggal kita masukkan aja angkanya. AB-nya di sini akar 3, AT-nya berarti 1, ya kan? TB-nya adalah 2, AI yang akan kita cari nilainya. Lalu di sini akar 3 sama dengan 2 AI, berarti AI sama dengan setengah akar 3. Ya, akar 3 dibagi 2. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Ya, jadi kita memakai perbandingan atau persamaan luas segitiga ya, karena di sini adalah segitiga yang sama. Maka luasnya pasti sama. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya diketahui kubus ABCDFGH. Oke, ini adalah kubusnya dengan panjang rusuknya adalah 6. Oke, berarti di sini 6, di sini 6, di sininya 6. P adalah titik tengah rusuk EH. EH-nya di sini titik tengah, berarti di sini adalah P. Oke. Lalu Q itu titik tengah BF. Oke, BF-nya di sini ada Q ya. Lalu R itu titik tengah CG. Oke, CG-nya di sini. Ini adalah R. Yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis QR. Oke, ke garis QR. Jadi sama halnya kayak tadi ya. QR, kita hubungkan menjadi satu garis, lalu kita bikin segitiga antara P dan garis QR. Ya, kita bikin segitiga seperti ini. Nah, setelah bikin segitiga, nah kita identifikasi tuh. Kita identifikasi apa aja yang kita perlukan untuk mencari jarak P ke garis QR. Oke, jarak P ke garis QR berarti dari P sini akan dibentuk suatu garis ke garis QR kan. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini P, oke aku rubah dulu di sininya, ini P, ini Q, ya ini R. Oke, dengan QR itu adalah 6 kan ya, sama di sini sejajar, maka QR-nya itu 6. Lalu PQ-nya di sini masih belum tahu kan, PR-nya juga masih belum tahu. Nah, di sini karena P itu adalah titik tengah dan QR juga titik tengah, tentu kalau kita hubungkan antara PR sama PQ itu sama. Ya, jadi PQ itu sama aja dengan PR. Seperti itu. Lalu dalam mencari jarak antara P sama QR kan berarti kita membuat suatu garis dari titik P ke garis PR kan, yang sekiranya itu tegak lurus. Nah, anggaplah di sini titik T wes ya. Kita anggap titik T. Oke. Nah, di mana jarak P ke QR itu adalah PT. Oke. PT itu adalah jarak P ke QR.
Berarti dalam kita mencari PT, kita membutuhkan sisi-sisi lain. Ya, di sini QR-nya udah tahu tuh, QR-nya adalah 6. Nah, sedangkan PR sama PQ-nya kita kan masih belum tahu kan. Nah, karena kita masih belum tahu, ya kita perlu cari tahu. Bagaimana cara kita mencari PR dan PQ-nya? Kamu cari segitiga di sini yang sekiranya bisa mencari si PR. Ya. Coba kalian perhatikan di sini ada segitiga. Segitiga PGR. Ya, segitiga PGR. Dengan dimana G-nya ini siku-siku jelas ya. Jadi lihat segitiga PGR. Oke, kalau kita gambarkan maka dapatnya seperti ini kan. Nah, seperti ini. Ininya G, ininya R, ininya P. Dengan siku-sikunya di G. Nah, PG itu berapa kira-kira PG? PG bisa kita cari dari ini, segitiga PHG, ya, segitiga PHG. Dimana PHG di sini kan 6. Di sini kan HG-nya 6 ya, karena HG itu merupakan rusuk. Nah, di sini ada HP, karena P itu adalah titik tengah, maka HP ini adalah setengah-tengah ya. Jadi setengah dari 6. Berarti 3 kan. Ya, HP-nya 3. Lalu PG-nya di sini kita bisa cari pakai Pythagoras, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, karena PG ini adalah sisi miring. Sama aja dengan akar 36 ditambah 9 atau akar 45. Akar 45 itu sama aja dengan 9 kali 5 atau 3 akar 5. Ya, jadi PG itu 3 akar 5. Oke, sekarang GR. GR tentu di sini GR itu adalah tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya si 6-nya ini berarti di sini 3 ya. Maka untuk mencari PR tentu kita bisa pakai Pythagoras lagi. Ya kan, di sini 3 akar 5, di sini 3, maka PR sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3 akar 5 dikuadratkan ya. Sama aja dengan 9. 3 kuadrat sama dengan 9, akar 5 kuadrat berarti 5 ya, akarnya hilang. Berarti kita punya 9 tambah 45 atau akar dari 54. Akar 54 itu sama aja dengan 3 akar 6. Ya, 9 kali 6, 54 berarti 3 akar 6. Oke, di sini udah ketemu ya, PR 3 akar 6 berarti di sini 3 akar 6. Nah, ketika sudah ketemu PR, PR ini bisa kita gunakan untuk mencari PT. Ya, karena apa? PT ini merupakan tinggi segitiga sama kaki. Ya, tinggi dari segitiga sama kaki otomatis jatuhnya nanti pas di tengah-tengah dari QR. Ya, jadi ini tengah-tengah. Pasti jatuh di tengah-tengah karena ini adalah segitiga sama kaki. Otomatis karena segitiga sama kaki, maka TR-nya ini sama dengan 3 ya, karena QR-nya 6, maka TR-nya 3. Nah, jadi untuk mencari PT ya kita bisa pakai Pythagoras lagi. Ya, dengan PT-nya itu adalah sisi tegak. Berarti akar dari ya sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain ya, sisi sampingnya dikurangi 3 kuadrat ya, jadi PR kuadrat dikurangi TR sama aja dengan 3 kuadrat sama dengan 9, akar 6 dikuadratkan sama dengan 6 kan, akarnya hilang, dikurangi 9. Oke, 9 kali 6 sama dengan 54, 54 dikurangi 9 sama dengan 45.
Oke, akar 45 itu sama aja dengan 3 akar 5. Ya, jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Jadi sama ya, langkah yang bisa kita pakai ya kamu bikin segitiganya dulu tuh. Segitiga yang terbentuk dari titik yang ditanyakan sama garisnya itu. Setelah itu kamu bikin garis yang sekiranya itu tegak lurus. Nah, untuk mencari yang tegak lurus itu kamu perlu apa aja kira-kira. Nah, ini kan segitiga sama kaki bisa diperoleh dari antara Pitagoras TR sama PR. Nah, di sini PR-nya masih belum tahu, ya kamu harus cari tahu caranya seperti tadi ya. Pakai segitiga-segitiga bantuan yang bisa kamu temukan di kubusnya ini. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 4. Oke, ini kubusnya. Panjang rusuknya 4. Lalu ada titik P, titik potong AH dan ED. Oke, AH di sini kan. Dan ED. Oke, jadi ada titik P di sini. Berarti P ini adalah perpotongan dua diagonal ya. Dua diagonal, otomatis P ini ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah diagonal itu. Oke, lalu di sini ada Q. Q-nya itu adalah potongan dari FH dan EG. FH, oke aku bikin yang beda saja. FH dan EG ya. Ini ada titik Q. Terus yang jadi pertanyaan adalah jarak titik B ke garis PQ. Oke, titik B ke garis PQ. B-nya di sini, PQ-nya ini kan berarti ya. PQ-nya ini nanti sama kita buat bangun dari ini. Ya. Dari titik dan garisnya, yaitu terbentuk bangun BPQ. Oke. Kalau aku gambarkan seperti ini B, ini P dan Q. Otomatis jarak B ke PQ itu adalah seperti ini kan. Pas jatuh siku-siku di tengah-tengah ya, tengah-tengah PQ karena BP dan BQ itu panjangnya sama ya, karena merupakan perpotongan antara kedua diagonal. Jadi BP sama BQ itu panjangnya sama ya. Terus karena panjang sama berarti dia merupakan segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, jadi kalau kita bikin suatu garis tinggi jatuhnya ke PQ, pasti jatuhnya ini misalkan di sini L ya, huruf L. Jadi BL itu pasti memotong sama besar garis PQ gitu. Berarti kita mencari BL itu berapa ya. Jadi sama halnya kayak tadi, untuk mencari BL kita bisa menggunakan LQ sama BQ ya, LQ sama BQ atau PL sama BP terserah. Nah, di sini BQ-nya berapa? Oke, di sini BQ-nya masih belum tahu ya. BQ-nya bisa kita cari pakai Pitagoras juga ya. Karena apa? Di sini ada segitiga BFQ ya, BFQ. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Oke, ini F, ini Q, ini B. Siku-sikunya di F ya. Kita mau mencari BQ. BF-nya di sini 4 karena BF itu adalah rusuk, sedangkan FQ itu adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 4 akar 2 ya kan? Berarti setengahnya itu adalah 2 akar 2 ya. Nah, lalu untuk mencari BQ ya berarti kita pakai Pitagoras, yaitu 4 akar dari 4 kuadrat ditambah
2 akar 2 dikuadratkan ya. Ini sama aja. Oke, ini beki ya. Berarti akar dari 16 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 dikali akar 2 kuadrat, akarnya hilang. Berarti sama dengan akar 16 ditambah 8. Ya, atau sama dengan akar 24. Akar 24 itu berarti 4 kali 6. Berarti 2 akar 6 ya. Nah, seperti itu. Beki sudah ketemu, yaitu 2 akar 6. Lalu yang jadi pertanyaan lainnya adalah panjang QL. Panjang QL. Ya, panjang QL. QL itu merupakan setengah dari PQ. Ya, setengah dari PQ. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah panjang PQ-nya berapa? Ya kan, panjang PQ-nya berapa? Nah, untuk mencari panjang PQ kita bisa melihat ini, segitiga ini, HPQ, ya. Segitiga ini, HPQ. Kalau kita gambarkan segitiga HPQ, berarti seperti ini. Ini ada H, di sini ada Q, di sini ada P ya. Ini pasti tegak lurus ya. Tegak lurus karena diagonal, sama-sama diagonal. Lalu HQ karena setengah dari diagonal kan, berarti di sini HQ-nya 2 akar 2, HP juga sama kan, 2 akar 2 ya, karena sama-sama diagonal. Maka PQ-nya sendiri itu merupakan akar dari 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Jadi sama aja dengan 2 dikuadratkan 4 kan, 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Ini sama dengan 8 juga, berarti akar 16 atau sama dengan 4. Ya, jadi ketemu PQ itu sama dengan 4. Karena PQ-nya sama dengan 4, maka LQ tentu sama dengan 2. Ya. Nah, LQ-nya ketemu, BQ-nya ketemu, maka akan sangat mudah sekali kita menghitung si BL pakai Pythagoras. Ya. Segitiga BLQ dengan segitiga BLQ dengan siku-siku di L. Berarti di sini karena BL itu merupakan sisi tegaknya ya, berarti miring dikurangi sisi yang sampingnya ini. Berarti 2 akar 6 dikurangi 2 kuadrat. Oke, 2 kuadrat sama dengan 4, akar 6 dikuadratkan sama dengan 6, 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti kita punya 20 ya, 4 kali 6 24, 24 dikurangi 4 sama dengan 20, atau di sini 2 akar 5 ya. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan di T, A, B, C, D seperti di gambarnya sudah disediakan sama soalnya ya. Jadi kita tidak perlu gambarnya kembali. Jarak titik A ke TC. A ke TC. Oke. A-nya di sini, TC-nya ini. A-nya di sini. TC-nya kan ini kan. Berarti kita bisa melihat segitiga ACT ya. Kita bisa melihat segitiga ACT. Oke, ACT. Nah, di mana TA dan TC itu pasti sama kan ya, 8. Karena merupakan sisi tegak dari limasnya. Lalu kita bikin garis yang tegak lurus TC, ya kan? Karena di sininya, kita bikin garis lurus. Karena di sininya AC tidak 8 ya, karena bukan segitiga sama sisi, otomatis jatuhnya itu tidak pas di tengah nanti, ya, tidak pas di tengah.
Karena jatuhnya itu tidak pas di tengah, berarti kita bisa memakai tadi tuh persamaan luas segitiga. Ya, luas segitiga. Baru kalau misalkan yang tadi itu kan jatuhnya itu pas di tengah-tengah, berarti kita bisa memakai Pitagoras biasa. Nah, di sini karena jatuhnya itu pas tidak di tengah-tengah, kita bisa memakai persamaan luas segitiga, ya. Sedangkan di sini ada juga TO, ya kan? Garis TO yang merupakan garis tinggi, ya, juga merupakan garis tinggi. TO di sini pas di tengah-tengah karena segitiga TATC itu merupakan segitiga sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Oke, karena kita bisa memakai perbandingan luas segitiga, ya, berarti luas segitiga dengan alas TC, ya, akan sama aja dengan luas segitiga dengan alas AC, ya, seperti halnya yang tadi. Untuk yang TC berarti ini sama aja dengan TC dikalikan tingginya, yaitu misalkan aku misalkan dengan F deh, AF, ya. Jadi jarak A ke TC itu sama aja dengan AF. Jadi TC kali AF sama dengan alasnya AC, tingginya yang dipakai adalah si TO, ya. TC-nya di sini 8, AF-nya masih belum tahu karena yang itu yang kita akan cari. AC-nya di sini, nah di sini AC adalah diagonal bidang, ya. 4, maka AC sama dengan 4 akar 2. TO-nya di sini merupakan tinggi dari limasnya. Berarti kita bisa nyarinya dari ini, ya, segitiga TOC. Jadi OC itu berupa setengah dari diagonal bidangnya, yaitu 2 akar 2, ya kan, 2 akar 2. Lalu TO-nya di sini kita akan cari, ya. Lalu TC-nya itu 8, ya. Jadi kita bisa mencari TO itu sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat, ya, karena TC ini merupakan garis miringnya. Jadi sama aja dengan akar 64 minus 4 kali 2 atau akar 64 dikurangi 8, ya, sama dengan akar 54. Akar 54 itu sama aja dengan 3 akar 6, ya, 9 kali 6. 3 akar 6 berarti TO-nya di sini 3 akar 6. Berarti di sini 8AF sama dengan 12 akar 12, ya. AF sama dengan 12 akar 12 dibagi 8, ya, sama-sama dibagi 4, berarti di sininya 3, di sininya 2. Jadi hasilnya 3/2 akar 12. Oke, di sini akar 12 bisa kita pecah menjadi 3/2 dikalikan 2 akar 3, ya. Nah, ini bisa dicoret 2 berarti hasilnya 3 akar 3, ya. Jadi tingginya yaitu jadi jarak antara titik A ke TC itu adalah 3 akar 3. Oke, di sini tidak ada jawabannya, ya. 3 akar 3 atau 3 kali 9, 27 akar 27, ya. Di sini tidak ada jawabannya. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan untuk jarak titik ke garis, ya. Jadi karena kita memang pakai dimensi 3, otomatis bangun-bangun yang sering kita pakai itu adalah segitiga, ya. Jadi tipsnya adalah kamu temukan segitiga-segitiga yang sekiranya bisa berhubungan di sana, ya, entah itu luasnya, entah itu berbentuk siku-siku atau bagaimana, seperti itu, ya. Semoga paham. Kalau tidak paham silakan komen di bawah pertanyaannya atau menghubungi Bu Vina langsung lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.